Oke, baik teman-teman, semangat ya. Oke, kita setelah pertemuan pertama minggu yang lalu, pertemuan pengantar, kita masuk pada materi pada kesempatan ini. Jadi pertemuan kedua kita, waktu itu pertemuan pertama pengantar, kita lebih banyak berbicara tentang bahasa Indonesia yang benar dengan baik. Nah, sekarang modal pertama kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik itu bagaimana dengan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku ini ya dengan kaidah-kaidah seperti apa kita mengatakan bahwa bahasa kita itu bahasa baku. Masih tetap dengan rekan Anda, teman Anda, sejawat Anda, Wawan Jartika. Ini merupakan satu kesatuan tim dengan teman-teman para pendahulu. Profesor Rosida, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Kemudian Bu Tias, selamat pagi juga, selamat siang, selamat malam. Mudah-mudahan teman-teman juga suatu saat akan bertemu dengan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman, bahasa Indonesia yang kita gunakan tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia baku itu bahasa Indonesia yang punya standar, punya alat evaluasi, bahkan punya kemampuan untuk meningkatkan khususnya komunikasi yang baik. Baik teman-teman, jika sebuah tantangan, pertanyaan pemantik, tahukah Anda, jika kita memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan baku, kita lebih mudah menganalisis dan menuangkan gagasan, pikiran, dan pendapat kita, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Di awal pertemuan kita, yang pilihan pertama, ya, siapa yang menguasai teknologi, dia menguasai bahasa. Siapa yang menguasai bahasa, dia menguasai teknologi. Nah, sehubungan dengan itu, bagaimana kita bisa menuangkan gagasan, pikiran, dan pendapat kita jika modal utama yang ada pada diri kita tentang bahasa itu sangat lemah. Sebagai ilustrasi, tidak sekadar bahasa Indonesia, kita pun harus menguasai bahasa asing. Buku-buku, majalah, surat kabar, dan informasi lain banyak disampaikan dalam bahasa Inggris. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang kemampuan berbahasa Inggris atau ilmu pengetahuan dari bahasa Inggris jika kita masih lemah di pengetahuan bahasa? Walaupun fakta mengatakan bahwa tingkat literasi bangsa kita, mohon maaf, harus disampaikan, ini sangat rendah. Baru sekitar 20-30%. Bahkan dengan tetangga sebelah, Malaysia, Singapura, itu tingkat literasinya relatif lebih tinggi. Bangsa kita masih malas begitu untuk membaca. Masih ogah-ogahan untuk membaca. Bahkan sekarang dengan adanya media sosial, semakin saja malas. Orang lebih senang melihat TikTok daripada membaca informasi dari berbagai buku. Orang lebih senang menjaga gosip dan segala macam daripada buku-buku ilmiah. Jadi semakin saja. Oleh sebab itu menarik di berita di informasi bahwa negara Swedia mengembalikan pada budaya membaca buku teks manual dibandingkan dengan media sosial. Jadi yang bergaya elektronik, digital itu dilarang, di sekolah harus menggunakan bahasa atau buku yang manual. Wis, itu bagus sekali, sehingga meningkatkan daya nalar membaca itu tinggi. Siapa yang mau berbicara dengan baik, harus banyak mendengar dengan baik. Jika Anda mau menulis dengan baik, maka Anda harus membaca dengan baik. Begitu katanya. Jadi faktor membaca ini akan meningkatkan kemampuan berbahasa dengan tinggi. Sehingga gagasan, pikiran, dan pendapat kita akan terakomodasi oleh orang lain ketika kita menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang mana? Tentunya bahasa Indonesia yang baku. Karena bahasa Indonesia itu sangat banyak ragamnya. Dari sistem dialek, dari ragam. Mungkin ragam tidak resmi itu bisa ragam tidak resmi kedaerahan. Bahkan ragam resmi tingkat budaya.
oh ini kaum milenial, ini kaum tua, ini Gen Z begitu, generasi Z ini, wah dengan bahasa yang lain. Ada kelompok yang ini geng motor, ini mempunyai bahasa-bahasa sandi. Kemudian bahkan ada juga bahasa untuk waria begitu. Komunikasi antara waria kita tidak mengetahuinya, tetapi mereka lebih lancar. Itulah bahasa yang berkembang pada masyarakat. Walaupun bahasa itu pada dasarnya abriter, silakan saja. Yang paling penting komunitas itu bisa sepakat menyetujui bahwa untuk menyatakan benda itu kata ini, benda ini kata ini, benda ini kata ini. Wih, itu menarik sekali. Tetapi yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah bahasa Indonesia yang baku, karena dengan menggunakan bahasa Indonesia baku, gagasan, pikiran, pendapat bisa diterima oleh semua orang. Tanpa melihat golongan, ras, agama, dan yang lain-lain. Oke, teman-teman, kita lanjut. Bahasa baku adalah bahasa yang tepat secara situasi dan benar secara struktur. Oleh sebab ini, gunakan bahasa Indonesia yang benar dengan baik. Benar berarti berdasarkan kaidahnya, strukturnya, baik berdasarkan situasinya. Jadi Anda sebenarnya dengan teman Anda, silakan saja dengan menggunakan bahasa Jakarta misalnya, bahasa metropolitan, bro, lo, gue, silakan saja. Itu sesuai dengan situasinya. Karena kalau Anda ngobrol dengan teman menggunakan bahasa yang benar, mungkin tidak akan komunikatif. Misalnya Anda bertanya pada teman, apakah Anda hari ini sudah makan? Wah, itu akan menjadi tidak komunikatif. Cukup, gimana udah makan? Lu makan di mana tuh? Makan apa lu? Wah, nggak ngajak-ngajak lu lah. Itu akan lebih komunikatif sesuai situasinya. Tapi kembali lagi, bahasa kita adalah bahasa baku dalam situasi resmi. Masih sering kita lihat dalam pembelajaran, tidak sedikit, mohon maaf, dosen lain masih menggunakan bahasa yang kurang baku dalam pembelajaran di kelas. Tolong ambilin, dari mana ambilin? Lu sih, atau saya pengen, atau banyak bahasa-bahasa yang digunakan oleh situasi pembelajaran yang belum terbiasa dengan bahasa baku. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang baku tanpa sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu didasari oleh pengetahuan, oleh keterampilan berbahasa yang baik, ya susah. Mengatakan analisis saja, masih terlalu banyak orang mengatakan analisa, hipotesa, diagnosa, setingkat doktor juga masih. Karena apa? Kemampuan pengetahuan tentang kebahasaan masih terlalu rendah. Jadi menganggapnya, kenapa sih harus analisis, hipotesis, diagnosis? Toh analisa, hipotesa, diagnosa juga mengerti. Oke, sekadar mengerti, oke. Tapi bagaimana kita punya komitmen terhadap kaidah yang kita sepakati. Ya, dokter praktik, walaupun yang benarnya praktik. Mengapa? Karena ada praktikum. Apotek, mengapa bukan apotik? Karena ada apoteker, begitu ya. Atlet, karena ada atletik, mengapa harus atlet begitu. Jadi kita harus sepakat dengan kemampuan itu. Mengapa masih banyak orang mengatakan sentimental, strukturil, formal, padahal yang benar itu dengan akhiran al. Formal, struktural, begitu ya, sentimental. Nah itulah, kesepakatan itu yang harus kita sepakati, sehingga siapa lagi yang akan menghormati, mendukung bahasa Indonesia kalau tidak kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia harus menjadi pribumi di negara kita sendiri. Jangan sampai orang asing kan malu kalau salah berbahasa Indonesia. Begitu terstruktur, begitu, karena dia belajar. Tetapi bangsanya sendiri itu kadang-kadang menyepelekan terhadap itu. Jadi bahasa baku ialah bahasa yang menjadi dasar, ukuran, atau yang menjadi standar bagi betul atau tidaknya pemakaian bahasa. Nah, kalau kita saja bangsa Indonesia yang merusaknya bahasa baku, ya bagaimana orang lain begitu. Bahkan kita sering mempermainkan para turis asing dengan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang benar. Itu pun tidak memberi pembelajaran yang bagus. Ragam bahasa baku itu dipakai dalam situasi resmi dan pergaulan sopan. Baik.
Jadi kelihatan intelektualnya, kelihatan akademiknya, kelihatan mempunyai pengetahuan yang tinggi, itu karena pemakaian bahasa baku. Ya. Bahasa baku, bahasa Indonesia yang benar dengan baik. Gunakan atau berbahasa Indonesia yang benar. Benar berdasarkan kaidah, baik berdasarkan situasi dan kondisi tempat menggunakan menuturkan. Jadi silakan. Anda boleh saja menggunakan bahasa Indonesia baku pada situasi santai, di keluarga, dengan teman, tetapi begitu kuliah, begitu presentasi, begitu Anda menyampaikan gagasan di tempat umum, gunakan bahasa Indonesia yang baku. Unsur bahasa baku, tentu ejaannya baku. Ya, dari penulisan kata, penulisan huruf, tanda baca, sampai unsur serapan harus bagus. Harus baku, sesuai kaidah. Tata kata. Bagaimana pembentukan kata, mensukseskan ya, mengkolaborasi atau mengolaborasi ya, mengordinasikan, itu harus menjadi tata kata. Menugaskan, mana yang benar itu? Mengajari, mengajarkan, hal yang kecil. Kita harus tahu tentang tata kata. Tata kata yang bagus akan mempengaruhi pembentukan bahasa Indonesia yang baku. Termasuk kalimat. Tidak sedikit di masjid tertulis, yang membawa HP harap dimatikan. Wih, semua orang takut ke masjid. Mengapa? Karena yang membawa HP harap dimatikan. Jadi yang dimatikannya orangnya. Hal yang sederhana. Dilarang keras membuang sampah di sini. Dilarang keras. Oh, membuang sampah pelan-pelan. Salah kalimat itu. Ya, jadi tidak sedikit. Mengapa katanya bangsa Indonesia itu selalu tertinggal? Karena bangsa Indonesia dengan semangat, mari kita mengejar ketinggalan. Jadi yang dikejar ketinggalan. Jadi bagaimana mau kita maju kalau yang dikejar ketinggalan? Ya, oke. Pendidikan di Indonesia tidak pernah meningkat karena kalimatnya selalu mengatakan masalah pendidikan harus kita tingkatkan. Jadi yang ditingkatkan apa, Mas? Masalahnya ternyata masalah pendidikan harus kita tingkatkan. Masih banyak unsur kebakuan yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita tuh harus lengkap, logis, lugas. Ini nanti ada pembicaraan khusus di bagaimana kalimat itu, bahasa itu menjadi baku. Lengkap itu seperti apa? Jadi minimal harus ada subjek dan predikatnya. Sehingga kalimat baku itu bisa diterima, oh ini pelakunya. Oh ini maunya, apalagi keterangannya, apalagi objeknya akan lengkap. Logis, masuk akal. Jadi seperti tadi, masalah pendidikan harus ditingkatkan, dan tidak masuk akal. Yang ditingkatkan masalahnya. Ya, oke. Kita bangsa Indonesia sebagai pewaris kemerdekaan, pewaris itu yang menerima. Ya, kita bangsa Indonesia pewaris, orang baru lahir jadi pewaris. Kalau pewaris kemerdekaan itu Bung Karno, para pendahuluan gitu ya. Lugas itu tidak perlu bertele-tele, ini pengaruh dari bahasa asing, maksud daripada, mengapa harus daripada? Ya, jadi gedung itu sangat tinggi sekali, sudah sangat tinggi sekali begitu ya, tidak lugas. Komunikatif, ya bahasanya berhenti di satu komunitas. Oke, ciri bahasa kemantapan dinamis, jadi bahasa Indonesia itu harus dinamis. Jadi begitu pengaruh-pengaruh dari bahasa asing, terutama teknologi, temuan-temuan harus dinamis. Dan kita harus selalu beradaptasi. Kecendikiaan, ya, jadi akademisi. Jadi bahasa yang betul-betul bahasa yang sudah teruji di perguruan tinggi. Seragam. Itulah yang dinamakan dengan baku itu seragam. Dimanapun se-Indonesia harusnya tahu bahwa yang benar itu adalah praktik, bukan praktek. Gitu ya. Bahwa kita unsur masuk ada download, ada unggah, ada submit, itu harus menjadi kesepakatan yang berseragam. Oke, fungsi bahasa Indonesia, fungsi pemersatu tadi sebenarnya waktu seminggu yang lalu di pengantar kita sudah tahu bahwa bahasa kita itu sebagai pemersatu. Bahasa kita itu sebagai pemberi kekhasan. Kemana-mana jadi khas orang Indonesia karena punya bahasa. Pembawa kewibawaan. Kita berwibawa karena punya bahasa. Tidak sedikit negara itu tidak punya wibawa karena tidak punya bahasa. Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Kan itu semuanya juga bisa. Ya, Amerika sendiri sebenarnya bahasa Inggris. Di samping bahasa Inggris. Banyak negara-negara Eropa yang menggunakan bahasa Inggris. Kurang berwibawa. Kita mempunyai wibawa tersendiri. Karena kita mempunyai bahasa sendiri. Kerangka acuan. Jadi apapun persyaratan,
apapun kegiatan kita berbasis di bahasa baku bahasa Indonesia. Oke, lanjut penggunaan bahasa komunikasi resmi. Nah, jadi bahasa baku itu komunikasi resmi ketika ada seminar, ketika ada pertemuan-pertemuan ilmiah, nah, ada. Kemudian wacana teknis, kemudian pertemuan dengan yang lain, pembicaraan di depan umum. Ini sebenarnya hanya sangat disayangkan. Maaf saja, Anda boleh mengevaluasi para pemimpin kita tanpa menyebutkan nama. Itu pidato, itu berbicara di depan umum, itu waduh, masih mengandalkan emosi, masih mengandalkan kata-kata yang berbasis ke daerah, kata-kata yang sangat kurang mempergunakan bahasa Indonesia baku. Tidak sedikit ya figur-figur masyarakat, bahwa pimpinan negara juga, para menteri, kalau Anda perhatikan ketika berdialog, ketika memberikan wawancara, memberikan informasi, jauh dari sempurna. Itu harus menjadi perhatian. Harusnya kalau bahasa Inggris itu sudah jelas. Mau masuk perguruan tinggi atau mau masuk perusahaan itu TOEFL-nya harus sekian. Woi, kita masih belum menyatakan TOEFL bahasa Indonesia, harusnya begitu ya. Sehingga para pejabat, para bisnisnya, para pemimpin negara ini mempunyai kemampuan bahasa baku yang seragam karena mempunyai tingkat yang sama. Harusnya begitu. Ada pemikiran untuk TOEFL bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut. Ini sebenarnya nanti yang akan kita bahas, ciri struktur pemakaian awalan, pemakaian fungsi, pemakaian ini adalah gejala-gejala yang terjadi pada pembakuan bahasa Indonesia. Terlalu banyak pemakaian peristilahan resmi, pemakaian kaidah yang baku, kemudian apa lagi? Ya, partikel, hal-hal kata, preposisi di mana sehingga sering terjadi kata di mana. Sering terjadi kalimat begini. Waktu dan tempat kami persilakan, atau sambutan berikutnya, sambutan Bapak Rektor, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi yang dipersilakan waktu dan tempat, bukan Pak Rektornya. Wah, itu satu. Atau sebelum pidato Pak Rektor, sambutan berikutnya, sambutan Bapak Rektor. Di mana beliau? Di mana gitu ya. Jadi tidak tahu. Nah, itu. Atau sambutan berikutnya, sambutan Bapak Rektor, yang mana beliau? Jadi si pembawa acara MC itu tidak tahu yang mana beliau, yang mana gitu ya. Itu kesalahan yang terjadi pada struktur bahasa Indonesia baku ya. Kesalahan berbagai baku, penempatan unsur fungsi secara tepat ini ya, harusnya memiliki satu subjek dan satu predikat. Masih banyak kalimat yang panjang tetapi tidak ada subjeknya. Biasanya karena kita terdesak dengan pemikiran terus saja menulis biasanya. Setelah itu lupa mahasiswa yang menjadi andalan yang kemarin menggunakan hasil penelitian yang diberikan terus saja tidak tahu, tidak ada predikatnya, penempatan unsur fungsinya. Ya, ini perbaikannya nanti akan kita bahas lebih jauh di lapangan. Jadi ini teori-teorinya saja dan praktik pembetulan seperti ini. Ujian akan diundur sampai dengan minggu depan. Jaksa keberatan. Siapa keberatan mau ke kamar mandi ya? Ujian diundur. Jadi ini hal-hal yang sederhana. Ujian akan diundurkan, bukan diundur. Jaksa berkeberatan begitu ya. Tapi sudah terbiasa. Aduh, saya keberatan ini dengan itu. Ya silakan ke kamar mandi begitu. Pak, ujian diundur Pak, harusnya diundurkan gitu ya. Oke, kesalahan berbahasa, misalnya pemakaian kata penghubung. Data yang baru telah ditemukan, muncullah teori yang baru. Kan tidak jelas ya, perbaikan data yang baru telah ditemukan, sehingga muncullah teori yang baru. Karena data yang baru telah ditemukan, muncullah teori yang baru. Jadi ada sebab keakibat. Ya. Oke, teman-teman, ini contoh-contoh yang nanti akan kita bahas tuntas di pelatihan, di diskusi yang selanjutnya. Ketika kita istilahnya perkuliahan luring itu luar jaringan, jadi kita langsung tatap muka sehingga kita bisa berdiskusi lebih baik lagi. Apa Anda lapar? Harusnya apakah Anda lapar? Apa yang Anda di saku bajumu? Jangan saya yang selalu dipersalahkan.
sayalah yang selalu dipersalahkan. Jangan ibu pergi dan saya pergi. Ibu pergi dan saya pun pergi. Sederhana sebenarnya. Tetapi hal ini karena belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, lebih mementingkan komunikatifnya dibanding dengan maknanya, maka sering terjadi kesalahan seperti ini. Jadi simpulannya teman-teman, bahwa bahasa baku menyangkut ejaan baku. Ejaan baku itu terdiri atas 4, penulisan huruf dalam tulisan, penulisan kata dalam tulisan, tanda baca, harus hati-hati. Koma itu bisa membunuh, ya, kalau salah penempatan. Dan koma itu sering terjadi kesalahpahaman karena penempatan koma. Dan yang keempat adalah unsur serapan. Mau tidak mau kita sebagai negara berkembang masih mengadopsi tentang bahasa-bahasa dari luar, tentunya kita harus tadi mempunyai kedinamisan, ya. Tata kata baku juga, ya, mulai dari mana yang harus luluh dan mana yang tetap dipertahankan, ya. Apakah mencuci atau menyuci, itu bisa benar, ya. Tata kalimat yang baku tadi sudah disampaikan, jangan sampai kalimatnya susah dimengerti orang. Jadi teman-teman, oke, kita sepakat dari sekarang berbahasa Indonesia lah yang benar dengan baik, gunakan bahasa Indonesia yang baku sehingga tercermin tentang kecendiakan, tercermin tentang semangat untuk memajukan bahasa Indonesia kita. Terima kasih, salam dan semangat terus. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar dengan baik. Terima kasih. Dadah.